dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Baru masuk pasal yang kedua. Sebab itu, karena tadi saya sudah kasih tahu bahwa pemerintah diberikan otoritas dari Allah. Di ayat yang kedua, sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Begitu juga di dalam Mazmur 62. Di dalam Mazmur 62 ayat 11, satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Nanti bisa lihat kalau kita bicara Alkitab itu, dia selalu saling terkait. Kita akan lihat dari ayat 9, 10, 11, nanti 12. Artinya, di dalam dua pasal ini, dua surat ini, semua otoritas itu berasal dari Allah. Oke, itu untuk pemerintah. Dan di dalam yang Ibrani, yang B, Ibrani 13 ayat 17, kita bisa buka di Ibrani 13 ayat 17. Kata ini yang selalu diambil oleh semua pemimpin-pemimpin rohani. Ayat ini dia akan menjadi sebuah guidance atau sebuah panduan. Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Nah, Ibu-ibu, kalau kita lihat di sini di dalam Ibrani 13 ayat 17 ini, kata taatilah itu diambil dari bahasa Yunani yang artinya apa? Yang artinya menasehati supaya, atau bisa dikatakan membujuk. Bahasa Yunaninya itu peito. Bahasa Yunaninya, arti dari kata taatilah, peito. Dia membujuk. Itu kenapa seorang pemimpin itu harus bisa membujuk atau menasehati supaya. Jadi bukan cuma hanya menegur ataupun mengkritik, bukan seperti itu. Tetapi belajar untuk membujuk orang. Dan yang kata yang kedua yang dipakai setelah kata taatilah adalah kata tunduk. Kata tunduk itu digunakan kata hupeiko. Hupeiko itu mengandung arti mengakui kekuasaan. Nah, di sini yang ada salah pengertian kata tunduk itu di sini. Salah pengertiannya seperti apa? Seolah-olah kata tunduk itu seorang pemimpin yang otoriter. Nah, bukan itu. Justru kalau kita bisa lihat bahwa bagaimana pemimpin itu dipilih, itu kan dengan suara yang terbanyak. Karena saya pernah itu mengikuti di tempat saya itu ada memilih seorang ketua Paskibraka, Paskibra. Nah, itu dipilih itu semua orang-orangnya siapa. Tetapi di situ, walaupun dia menjadi seorang ketua, paling tidak dia memiliki kekuasaan, cuman bukan kekuasaan yang otoriter. Gitu. Artinya dia juga harus belajar untuk bisa berdiskusi dengan anggota-anggotanya. Jadi menghindari dari otoriter seorang pemimpin, itu seorang pemimpin juga harus mengerti bagaimana dia itu diberikan otoritas, tetapi dia juga harus menjalankan otoritas itu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Perlindungan yang Allah berikan pada kita, arti dari Ibrani 13, karena banyak pemimpin dia cuma sampai di kata koma. Taatilah dan tunduklah. Nah itu. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Itu belum titik. Itu belum titik. Kalau pemimpin-pemimpin itu dia semaunya dia memimpinnya, berarti dia titik di dalam firman Tuhan ini. Padahal firman Tuhan itu belum titik, dia koma. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Jadi seorang pemimpin itu punya tanggung jawab, punya dia punya teladan untuk berjaga-jaga, ya, berjaga-jaga kepada anggotanya. Itu mutlak, karena di firman Tuhan dikatakan bukan titik tapi koma.
koma itu artinya masih berlanjut. Bukan cuma anggota itu taat dan tunduk, tetapi pemimpin juga harus belajar menjadi teladan dan juga belajar untuk berjaga-jaga atas jiwa yang dipimpinnya. Yang C, alam delegasikan otoritas kepada manusia atau lembaga. Itu yang tadi saya bilang, kalau di rumah, itu orang tua memiliki otoritas, ayah dan ibu. Di masyarakat ada pemerintah atau pemerintah daerah, seperti itu. Nanti tingkatannya bisa turun lagi, ada namanya, kalau di tempat saya kan ada, camat kecamatan, gitu. Ya, kantor camat itu ada. Jadi ada camatnya di situ, kemudian turun lagi ada kepala desa. Semua itu mereka pemimpin. Kayak saya ini kan sebagai konsultan desa itu kan saya membawa ada 3 desa yang saya konsultasi sebagai konsultan di situ. Ya, saya juga mengajarkan bagaimana pemimpin-pemimpin ini, para kepala desa itu harus belajar seperti apa yang sudah dituliskan di dalam firman Tuhan. Jadi saya ajarkan mereka bagaimana menjadi seorang pemimpin. Belajar berdiskusi, belajar membujuk. Jangan cuma maunya seenaknya kita aja. Jangan. Itulah yang kalau dibilang otoriter seperti itu. Pokoknya ini saya maunya gini, pokoknya ini saya maunya gini. Sehingga di dalam kita bermusyawarah, dalam kita berdiskusi, waktu berdiskusi itu kita mengambil suara yang sama-sama bersepakat. Nah, itu mengandung sila keempat itu. Ya kan, kalau di dalam Pancasila itu jelas sekali. Jadi saling terkait. Kalau kita di dalam pemerintah, kita memiliki lambang negara yang sudah lama yang kita tahu semua, ya kan? Tetapi ada banyak sekali organisasi-organisasi, baik yang organisasi keagamaan ataupun organisasi yang lepas dalam artian yang konvensional, itu kurang mengindahkan Pancasila itu. Saya saja sebagai sanggar ataupun komunitas budaya, pada saat membuat sebuah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, itu harus mengacu kepada itu, Pancasila. Semua butir-butir yang masuk di dalamnya itu harus sesuai dengan Pancasila. Dari mulai sila 1, 2, 3, 4, sampai yang kelima. Mengandung unsur itu. Itu kenapa kita libatkan itu di bidang pemerintahan itu ada namanya Kesbangpol itu. Kesatuan Bangsa dan Politik. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita sebagai warga masyarakat, kita lihat saja ada aturan main, ada namanya peraturan-peraturan daerah. Nah, itu kita bisa masuk di dalam situ dan kita bisa berdiskusi dengan mereka sehingga walaupun kita lembaga swadaya masyarakat LSM tapi bentuknya saya adalah sebuah sanggar atau komunitas budaya, tetapi kita itu taat dan tunduk. Nah, begitu. Nah, tadi yang ketiga di kantor atau sekolah ada namanya kepala sekolah dan ada guru. Kemudian di gereja ada gembala jemaat, ada pimpinan rohani di situ, ya toh. Nah, inilah apa kata Alkitab. Makanya Alkitab itu sudah memberikan tuntunan bagaimana seorang pemimpin itu memimpin anggota-anggotanya, memimpin orang-orangnya yang di bawahnya itu. Itu yang pertama. Dan kita akan lihat sikap. Apa sikap kita terhadap otoritas? Yang pertama tadi tunduk. Nah, kata tunduk yang saya tadi bilang adalah tekto tadi, itu sikap hati atau posisi kita. Sementara kata taat itu karena perbuatan. Artinya memang dia yang memimpin kan. Karena dia yang memimpin, makanya kita belajar untuk taat. Tetapi untuk menjadi sebuah keputusan, kalau di tempat saya di dalam musyawarah desa itu, ada kepala desa di situ, kita mengambil suara yang bersepakat. Permusyawaratan dan perwakilan. Jadi masing-masing ada RT, ada RW, semua kita rembuk, kita diskusi, akhirnya membuat sebuah kesepakatan. Kalau kita lihat gambar di sini, ada kata Allah di sini, itu hati-hati. Saya besarin aja ya. Nah, ini kata Allah di sini, ini hati-hati Bapak Ibu. Nanti dibilangnya dihitungnya Allah kita ada 4 lagi. Bukan itu maksudnya ya. Allah kita ini ada 4. 1, 2, 3, 4. Bukan, tetapi ini bicara tentang Allah yang memiliki otoritas dan diberikan kepada
pemimpin rohani, kepada bos, pimpinan, kalau misalkan di perusahaan, atau guru, kepada pemerintah, atau kepada orang tua. Jadi masing-masing memiliki otoritas yang diberikan dari Allah kita. Nah, tunduk dan taat itu mutlak, jelas. Hanya saja penjabarannya yang kurang. Apalagi kalau pemimpin-pemimpin rohani itu, dia tidak memberikan jabaran-jabarannya. Padahal kata tunduk dan taat seperti tadi yang saya bilang adalah kita harus belajar untuk membujuk ataupun untuk kita bisa berdiskusi. Ya kan? Sementara ada banyak pemimpin juga yang lengah ataupun tidak mengindahkan bagaimana seorang pemimpin itu berjaga-jaga atas jiwa, atas jiwa-jiwa yang dipimpinnya, anggotanya. Nah, maka di sini kan kata tunduk selama pemimpin masih dalam posisi. Dia punya posisi sebagai ketua, sebagai pemimpin. Kemudian kata taat, ingat, kata taat di sini, sikap kita bagaimana? Hanya kepada hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, ini yang lumayan berat, karena ada pemimpin juga yang menyalahgunakan otoritasnya. Itu ada yang disalahgunakan. Ada banyak kan kita bisa lihat pemimpin daerah yang korupsi, pemimpin daerah yang mungkin moralnya kurang baik, ya toh. Jadi kita juga terus belajar untuk mengandalkan firman Tuhan bahwa segala sesuatu itu Tuhan yang pegang kendali. Artinya kedaulatan Tuhan yang kita harus lihat. Bahwa selama dia masih berdaulat, kita akan belajar apa yang menjadi tanggung jawab kita. Next, akibat. Sekarang kita bicara akibat. Kalau tadi kita sudah tahu dari mana sih otoritas itu dia datang. Firman Tuhan sudah mengatakannya, dan kemudian bagaimana kita bersikap atas mereka-mereka sebagai pimpinan kita, sebagai ketua yang telah diberikan otoritas dari Tuhan, dan bagaimana sikap kita. Dan yang ketiga, akibat dari ketidaktundukan kita dan ketidaktaatan kita, maka kita akan yang pertama, tidak ada perlindungan. Ibu-ibu sampai sini Pak, bisa ini ya? Bisa ini saya ya? Ibu-ibu, halo? Biar cek suaranya dulu. Bisa, halo? Pak, bisa. Bisa. Oke, bisa. Oke. Pak. Saya minta bantu ibu-ibu untuk kita baca ya. Kita baca. Jadi tidak ada perlindungan, akibat tidak tunduk dan taat, tidak ada perlindungan. Tadi yang saya bilang, Ibrani 13 ayat 17, berjaga-jaga atas jiwamu. Tetapi di sini kita akan lihat diserang setan. Yuk kita lihat Amsal 30 ayat 17. Ada yang bisa bacakan nggak Ibu? Amsal 30 ayat 17. Jadi nggak ada perlindungan ini, kalau kita tidak tunduk dan taat. Ya, silakan Ibu Eri mungkin. Amsal 30 ayat 17. 30 ayat 17. Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan ditutup gagak lembah dan dimakan dan anak Raja Wali. Iya. Jadi membaca kitab Amsal itu kan ada ini ya. Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan baru dia akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak Raja Wali. Kesannya dia menakut-nakuti, ya kan kesannya. Tetapi di sini tidak tunduk dan tidak taat, maka akan seperti itu. Jadi kalau kita tidak tunduk kepada orang tua, kepada ayah, kita tidak taat, kita tidak mau mendengarkan ibu, nah maka akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak Raja Wali. Ini istilahnya diserang setan. Setan tuh pasti bermain daerah-daerah situ itu. Begitu kita tidak mau taat, apalagi ketidaktaatan kita kepada Tuhan, setan suka banget. Paling suka setan seperti itu. Kenapa? Artinya apa? Kita memberontak. Kita tidak setuju dengan otoritas Tuhan. Yang kedua, terkutuk.
Nah, Ulangan 27 sampai Ulangan 28. Ini panjang cerita ini. Jadi nanti Ibu bisa lihat ya kan apa yang disebut dengan terkutuk. Kan kalau Ulangan 28 kan ada berkat dan kutuk kan Ibu ya. Tetapi di dalam Ulangan 27 nanti Ibu sudah bisa lihat tuh, bagaimana kita bangsa Israel itu kalau tidak mengindahkan, tidak mau dengerin apa yang Musa ajarkan, apa yang sudah Musa tulis, keluar semua itu. Terkutuklah kamu, terkutuklah gitu. Makanya waktu Ulangan 28 justru berkat dan kutuk. Diberkatilah seperti itu. Ya. Makanya akibat, ini karena akibat kita tidak tunduk dan taat. Jadi firman Tuhan itu memang sudah menuliskan. Yang kedua, tidak adanya pertumbuhan. Ya, saya baca ya di Lukas 2 ayat 51 dan 52. Tapi saya akan baca dari Lukas 2 ayat 49 supaya kita bisa mengerti esensinya apa. Kenapa bisa sampai di ayat 51 dan 52. Lukas 2 ayat 49. Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Ingat peristiwa waktu Yesus terpisah dengan Maria dan Yusuf. Dia ada di rumah, di bait Allah. Dan di ayat 50, tetapi mereka tidak mengerti, mereka ini Maria dan Yusuf. Mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. 52, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Di dalam 51-52 itu jelas ayatnya bahwa Yesus semakin bertumbuh. Tetapi di sini poinnya tidak ada pertumbuhan. Karena apa? Karena tadi di Lukas 2 ayat 49, ya kan, Yesus tegur ayahnya, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Seperti itu. Artinya bahwa dia harus ada di dalam rumah Bapaknya. Hanya saja kan Maria dan Yusuf nggak ngerti apa maksudnya. Seperti itu. Tapi di sini kita diingatkan bahwa kalau kita tidak tunduk dan tidak taat, maka kita tidak akan mencapai sebuah pertumbuhan. Karena apapun yang datang kepada kita, entah teman, ataupun entah rekan, ataupun kakak, atau adik, yang bisa memberikan saran kepada kita, ataupun apalagi orang tua. Jelas kalau orang tua memberikan kita pasti yang terbaik. Contoh yang kecil misalkan suruh tidur siang. Nah itu kan anak saya masih kecil tuh, ayo tidur siang. Tapi ada juga yang nggak mau, ada juga yang ogah-ogahan, ada yang males-malesan. Seperti itu. Nah itu nggak ada pertumbuhan. Cuma buat mereka ini kan nggak ngerti kalau anak-anak kecil. Bagaimana dengan kita yang sudah dewasa? Kalau kita sudah diberitahu, kita lihat dulu apakah pemberitahuan itu sesuai dengan firman, sehingga kita tahu bagaimana kita menjalankan apa yang sudah dikatakannya. Misalkan, baca firman, baca sih, tapi dalam perenungan, di sini yang perenungan ini ada kendala. Firmannya dibaca, tetapi dalam perenungannya enggak. Sehingga mau bacanya, mau memperkatakan firman, tetapi kebenaran yang sendiri, kebenaran sejati tidak menjadi sebuah rema. Firman itu tidak menjadi sebuah rema. Makanya kita nggak bertumbuh. Kesannya sih kayaknya kita maju gitu dalam kehidupan. Kesannya ya, perasaan sih kayaknya ini deh, saya ini deh. Enggak, saudara, enggak. Karena kita harus tahu bahwa di dalam perenungan itu, kebenaran firman itu dia menyelidiki semua kehidupan kita. Itu dia menyelidiki itu kebenaran firman. Makanya tunduk dan taat itu mutlak, kita harus lakukan, apalagi menyangkut dengan firman. Di dalam Mazmur 68 ayat yang ke-7, Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak
tinggal di tanah yang gundul. Hanya pemberontak. Pemberontak itu kan asalnya kan dari dia berontak, dia tidak setuju, dia tidak mau. Kalau kata itu berarti kan dia tidak tunduk, dia tidak mau taat. Makanya disebut pemberontak. Kalau kita sudah menjadi pemberontak, kemana? Ya tinggallah seperti firman Tuhan bilang, tinggallah di tanah yang gundul. Yang ketiga, tidak ada iman yang kuat. Ada yang boleh bacakan di Matius 8, Ibu Adel atau Ibu Ana? Matius 8 ayat 5 sampai 10. Pelan-pelan, jadi pelan-pelan baca ininya ya supaya kita bisa mengerti per ayatnya itu dia apa maksudnya apa. Matius 8 ayat 5 sampai 10. Tidak ada iman yang kuat kalau kita tidak tunduk dan kita tidak taat. Karena iman itu ya kan bisa bertumbuh karena pendengaran akan firman. Silakan. Matius 8 ayat 5 sampai dengan 10. Bu Ana yang baca ya? Silakan, siapa? Ibu Ada apa Ibu Adel? Ibu Adel boleh, silakan Ibu Adel kalau sudah siap. Silakan, silakan. Matius 8 ayat 5 ya, Pak? Sampai 10. Iya. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang hamba bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Amin. Haleluya, amin. Jadi kalau lihat cerita ini semua sudah tahu. Buat yang di live chat juga, yang dengarkan program ini juga pasti tahu. Bagaimana seorang perwira, ya kan, dia baru menjumpai Yesus, tetapi dia betul-betul mempercayai. Karena sebelum dia berjumpa, dia sudah punya apa? Dia sudah tahu siapa Yesus. Karena semua orang menceritakan tentang Yesus yang memberitakan Injil, membawa mujizat-mujizat, ya kan? Makanya dia saja yang cuma dengar nama Yesus saja, dia sudah belajar untuk taat dan tunduk. Hanya dengar namanya. Makanya waktu dia datang bertemu Yesus, dia memberitahukan bahwa dia itu pemimpin. Makanya di ayat 9 kan dikasih tahu, "Sebab aku ini sendiri seorang bawahan." Lihat, dia merendahkan dirinya. "Dan di bawahku ada pula prajurit." Lihat, dia pemimpin karena di bawahnya dia ada prajurit. "Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Di ayat 9 ini, yang pertama dia sudah bicara rendah hati. Aku ini seorang bawahan loh. Apakah Yesus kenal dengan dia? Enggak. Tetapi dia tahu Yesus, tahu kabar tentang Yesus. Tapi waktu dia datang kepada Yesus, dia sudah merendahkan dirinya. Itu dia tunduk. Dan dia mencoba taat. Hanya cuma mendengar bahwa Yesus nih orangnya ini loh, begini. Dia cuma dengar. Pada saat dia berjumpa, dia datang, walaupun mungkin kita tidak tahu dia apa pangkatnya di mana, apanya di mana, tetapi kita lihat firman-Nya di ayat 9.
dengan kata-kata yang dia bakat bahwa aku ini seorang bawahan, tetapi keterangan yang dia berikan, dia memimpin karena dia punya anak buah. Oleh karena itu, di ayat 10, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia. Wow. Dan berkata kepada mereka yang mengikutnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai. Ya kan? Jadi artinya kalau kita tidak tunduk dan taat, tidak ada iman yang kuat. Tetapi pada saat perwira ini mempraktekkan bagaimana dia merendahkan dirinya, dan dia mulai tunduk, dan dia taat. Sehingga apa? Terjadilah mujizat. Jadi sama Yesus dia dipakai sebagai ilustrasi. Dan yang keempat, tidak ada tuntunan yang jelas. Kalau kita tidak tunduk, itu tidak ada tuntunan yang jelas. Ada yang bisa? Ibu Ana, ayo sekarang Ibu Ana. Kolose 3 ayat 20, Bu. Kolose 3 ayat 20. Kolose 3 ayat 20. Udah ketemu Bu Ana? Udah, Halo? Pak. Iya, silakan. Iya. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Amin. Amin. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Jadi kalau kita tidak tunduk dan taat, tidak akan pernah ada tuntunan yang jelas. Makanya di dalam Kolose 3 ayat 20, firman berkata, hai anak-anak, bukankah kita adalah anak-anak? Anak-anak Allah. Taatilah orang tuamu dalam segala hal. Segala hal ya. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Poin yang ketiga, akibat tidak tunduk dan taat, kita sudah bisa mengerti. Nanti selesai kita materi, kita bisa tanya jawab. Nah, sekarang poin yang keempat. Bagaimana menghadapi pemimpin yang salah? Yang pertama, jangan memberontak atau keluar dari otoritas. Jangan memberontak. Ya, kadang-kadang ada mungkin ada perkataan ataupun perbuatan dari pemimpin kita yang mungkin di pandangan kita tuh tidak enak. Yang penting ini, jangan keluar dari otoritas karena dia itu pemimpin kita. Bagaimana menghadapi pemimpin yang salah? Contoh Korah. Nanti bisa lihat di Bilangan 16. Ini panjang ceritanya. Ada Korah, kemudian kita akan lihat Miriam dan Harun, ya kan? Dan kemudian di dalam Bilangan 12 karena dia satu perikop, jadi panjang. Dan itu mesti tahu bahwa Miriam dan Harun ini kan saudara Musa. Nah, yang kedua, jangan memberontak. Yang kedua, koreksi, tetapi tetap tunduk. Jadi kalau ada pemimpin, misalkan di tempat di saya ada pemimpinnya salah ini. Karena kalau konsep di komunitas saya itu namanya ketua komunitas atau pemimpin komunitas, dia yang punya otoritas. Bukan saya sebagai pembina atau penasehat, bukan. Otoritas itu ada tetap pada pemimpin. Kalau namanya pembina atau penasehat itu hanya mengarahkan saja kepada pemimpin. Jadi kalau ada misalkan pemimpin, karena saya harus memberitahu kepada anggota, kita harus melihat kalau ada koreksi tetapi tetap tunduk. Koreksi mana yang salah? Itu kenapa dalam sebulan sekali kita bisa evaluasi. Apa nih yang salah di mana? Misalkan pemimpinnya seperti itu. Karena kita semua ini sama-sama, ya. Jadi koreksi, tetapi kita tetap tunduk. Kadang-kadang ada yang koreksi itu akhirnya ujung-ujungnya dia kritik. Beda kritik, beda kritis. Ya, bedakan mana kritik, mana kritis. Lihat Daud terhadap Saul, semua sudah tahu, ya kan? Yang pada akhirnya Roh Tuhan meninggalkan Saul, ya kan? Tapi apakah Daud tetap tunduk sama Saul? Ya, karena Saul itu raja, dia raja, dan dia diurapi Tuhan. Tapi karena Saul yang tidak tunduk pada
Allah. Oleh karena itu roh Tuhan lari daripadanya. Tapi apakah Daud tetap tunduk pada Saul? Ya, dia tetap tunduk pada Saul. Dan yang kelima, yang terakhir, bagaimana menghadapi perintah yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan? Bagaimana menghadapinya? Praktekkan selalu 7 langkah sebagai berikut. Periksa sikap atau perbuatan kita. Periksa sikap kita seperti apa pada pemimpin kita. Kadang-kadang kalau kita sudah nggak suka, itu biasanya ujung-ujungnya kita jadi benci. Hati-hati. Kalau pada saat kita benci, itu bukan lagi kita tunduk ataupun kita taat sama dia, ataupun otoritas masih sama dia, tidak. Lebih terbanyak kita yang dipergunakan oleh kuasa kegelapan. Akhirnya kita jadi benci, kemudian kita terluka lah, dan segala macam timbullah sebuah kepahitan. Nah, makanya ada roh independen. Artinya apa? Diri sendiri. Roh independen itu roh diri kita ini yang menyebabkan kita tidak taat. Kemudian ada roh kesombongan. Merasa kita lebih tahu, ya toh? Merasa kita lebih bisa, kita bisa memberikan jalan keluar. Nah, merasa itu, maka kita sendiri aja kadang-kadang orang-orang yang seperti ini aja tidak tahu bahwa dia sudah mulai sombong. Makanya tetapkanlah rendah hati, penundukan diri, itu tetap belajar di situ. Ada roh kemalasan, mungkin karena perintah yang diberikan kepada kita itu mungkin terlalu gampang atau menganggap enteng lah. Akhirnya kita nggak mau tuh bikin itu. Sehingga pada saatnya di mana seorang pemimpin meminta pertanggungjawaban, nah kalang kabut kita. Makanya saya udah bilang nggak ada orang yang bodoh tuh nggak ada, yang ada cuma malas. Rata-rata seperti itu. Apalagi orang-orang yang sekolah ini. Kalau orang sekolah, nggak ada orang bodoh, nggak ada. Anak saya juga pernah tanya. Anak saya yang sekarang masuk di SMP itu tanya, Pak kalau ini bagaimana? Nggak ada Keru. Yang bodoh tuh tak ada yang bodoh-bodoh tak ada. Yang ada tuh dia malas. Nah itu. So ada PR karena mau bikin, ada PR nggak mau bikin. Nah, ada roh keakuan, egois. Itu udah jelas itu. Karena di dalam 2 Timotius 3 itu kan ciri-ciri manusia akhir zaman kita bisa lihat. Manusia lebih mementingkan kepada dirinya sendiri. Jadi kalau kita dalam poin pertama, periksa sikap atau perbuatan kita. Periksa dulu, kita harus cek dulu diri kita. Nah, yang kedua, periksa hati nurani kita. Ibu udah pernah belajar kan bahwa hati nurani berasal dari roh kan? Cek dulu dari situ, hati nurani kita murni nggak? Hati nurani kita bersih nggak? Jadi kita harus belajar untuk coba cek dulu diri kita. Perbuatan apa yang melukai dia? Nah, itu dia. Kemudian pertanyaannya, apa pendapatnya tentang saya? Ini kita bicara pemimpin ya. Perbuatan apa yang melukai dia? Kemudian apa pendapatnya tentang saya? Next, bereskan. Ini yang sering sekali terjadi konfliknya di sini. Jadi setelah kita memeriksa, kita cek hati nurani. Karena saya sering banget. Pada saat menjadi pemimpin, kalau sekarang kan waktu di komunitas saya sudah di pembina atau penasehat. Tapi waktu saya jadi pemimpin itu, ada banyak yang nggak setuju. Kenapa nggak setuju? Ya kita diskusi. Seperti itu. Misalkan contoh integritas. Karena saya pemimpin paduan suara, jadi kalau latihan bilang jam 7, ya jam 7. Jangan liwat. Lewatnya jam 7 lewat sekian. Jam 7 lewat 5, lewat seperempat, 15, apalagi ya setengah jam. Kalau setengah jam itu harus sudah kasih tahu sebelumnya. Kenapa? Karena kita akan selesai itu 1,5 jam atau 2 jam. Selebihnya itu udah nggak efektif. Makanya saya punya alasan untuk kenapa harus tepat waktu. Belajar untuk on time. Kalau kita nggak on time, kita nggak kumpul bareng-bareng, sulit nantinya. Kalau yang orang-orang biasa mengikuti paduan suara itu pasti mengerti tentang ini. Pasti makanya waktu pemberesan itu kita diskusi sama mereka. Makanya saya lebih suka dengan bersepakat dulu. Ayo bersepakat dulu. Mau jam berapa? Gitu. Supaya kita bereskan. Kalau misalkan ada yang salah ya sudah ampuni, belajar. Nah yang kecil-kecil itu loh, yang kecil-kecil cuma paling 2-3 orang, 4 orang.
Nah, kalau ini saja kita sulit melakukan, bagaimana kita mau mengampuni orang yang betul-betul bersalah sama kita, menjustifikasi kita, mengkritik kita berjamaah. Wah, itu lebih sulit lagi kita. Jadi kita dari hal-hal yang kecil, kita praktek yuk. Gitu. Makanya di poin 2, periksa hati nurani kita. Kalau kita hati nurani kita murni, kita bisa mengatasi itu. Dan bagaimana kita membereskannya? Saya yakin sekali. Roh Kudus akan membantu kita. Next. Yang ketiga, tanya apa maksud mereka. Jadi kalau menghadapi perintah yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, maksudnya apa? Perintahnya apa? Kalau kita memiliki pandangan bahwa itu keluar dari apa yang Tuhan inginkan, kita tanya. Nggak ada salahnya kan kalau kita tanya? Tanya aja. Contoh, apa sasaran atau tujuan? Kenapa saya mau melakukan ini? Kenapa kami harus melakukan ini? Seperti itu. Contoh, kalau saya di tempat saya, misalkan kalau saya tadi menyangkut tadi terlambat misalkan. Jadi ada konsekuensinya terlambat itu. Jadi mereka yang terlambat itu mereka harus urunan supaya menyediakan makan minum untuk latihan berikutnya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya mereka disiplin. Orang-orang yang terlambat ini supaya mereka disiplin. Jadi kalau kita latihan kan mungkin kalau makanan kurang ya, minum misalkan air minum lah, entah teh, entah apa. Nah, itu mereka harus menyediakan itu. Next pertemuan berikutnya mereka harus menyediakan itu, mereka yang didisiplinkan. Jadi saya sebagai pemimpin paduan suara harus mendisiplinkan mereka. Tapi betul, memang anggota harus tanya. Dan itu harus sepakat bareng-bareng. Semua harus sepakat. Terus apa dasar pemikirannya? Semua harus dilakukannya secara bersama. Tidak boleh ada yang contoh. Kalau misalkan mau bikin teh manis berarti kan ada tehnya, ada gulanya. Silakan. Jadi mereka harus bersama-sama. Ada yang beli tehnya, saya beli tehnya mungkin cuma 3.000 atau beli gulanya seperempat aja. Nah, seperti itu. Atau gulanya setengah kilo karena ini orang banyak kan. Jadi gulanya 1 kilo misalkan. Dihitung, yuk urunan. Seperti itu. Itu padahal bentuk kesalahan mereka, tetapi bentuk kedisiplinan juga buat mereka. Tapi waktu mereka didisiplinkan, tetap hal yang kecil tadi untuk saling berbaginya itu harus terus dipertahankan. Karena itu yang Alkitab ajarkan buat kita. Tetap saling berbagi. Kalau teman-teman ada yang, kalau begitu dihitungkan, kalau teh sama ini mungkin 15.000 atau ya 15.000 lah. Kalau ada 4 orang, ya tinggal dibagi aja. 4 orang. Sama tuh nilainya. Kalau ada berapa orang, pokoknya dibagi. Nilai total dibagi. Itu bentuk dari kedisiplinan. Itu yang paling kecil. Kalau kecil kita bisa lakukan, saya jamin itu yang besar kita bisa lakukan. Dan apa titik kelemahan saya? Nah, waktu melakukan itu, ada orang-orang yang tidak setuju. Ya apa? Nggak setujunya kenapa? Sampai yang kecil begitu juga harus dibahas. Ya kan? 3 orang, 15.000, 5.000-an. Aduh, saya cuma punya 2.000. Ya sudah. Yang lainnya bisa nggak? Pak, saya juga nggak apa-apa. Ya sudah, kalau nggak mau, saya harus memberikan tambahannya. Yang penting itu bersamanya itu loh, tanggung jawab. Ada kesalahan, tetapi belajar bertanggung jawab. Itu dalam sebuah bentuk disiplin. Dan apa rencana Tuhan atas persoalan ini? Banyak sekali. Jelas banget, rencana Tuhan adalah kita gaya hidup kita bersaling. Makanya itu kayak saya biasa di komunitas, jadi saya mempraktekkan hal-hal yang semua serba bersama. Ada kesalahan, kita ya bersama. Tapi kalau misalkan ada hal-hal yang pribadi, kita lihat dulu. Yang hal-hal pribadi ini laki-laki apa perempuan. Kalau perempuan ya silakan. Ada pengurus yang perempuan bisa mengatasi mereka. Jadi pendekatan secara personal. Seperti itu. Yang penting adalah gini, rencana Tuhan atas persoalan ini kita bisa memecahkannya bersama-sama. 4, temukan alternatif lain. Nah, cari itu. Apalagi kalau misalkan kita menghadapi perintah yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, cari itu. Apa alternatif lain? Bisa, semua itu bisa selama kita dalam hal kebaikan.
untuk pergerakan, misalkan kalau saya tadi ya, komunitas kita ini berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Yuk kita cari solusinya, cari alternatif yang lain, selalu bersama-sama. Cari hikmat di tengah-tengah kesulitan. Ini biasanya kalau biasanya kalau udah seperti ini ada hal-hal yang memang urgensi sekali. Kayak kemarin itu kami mesti bantu untuk pembangunan rumah-rumah pengungsi itu, sehingga anggaran yang banyak, tetapi karena pemimpin ini menggunakan anggaran kita, cuma karena itu adalah program pemerintah, bagaimana kita share aja dengan pemerintah, kita punya anggaran sekian, seperti itu. Nah ini bentuk dari alternatif lain. Jadi memang harus kita duduk sama-sama, supaya bukannya kita melawan perintah atasan, tidak, tetapi kita cari yuk solusinya. Karena pergerakannya pergerakan bersama. Kalau sudah ada pemimpin, berarti kan pergerakan bersama, ada anggota, ada pengurus, kan gitu. Sama-sama kita cari. Itu yang disebut dengan alternatif yang lain. Cari alternatif yang dapat menjangkau, seperti tadi yang saya bilang. Karena anggaran terbatas, bagaimana kita cari alternatif yang lain, ya kan? Yang dapat menjangkau sasarannya. Mungkin ada anggota, karena itu membangun sebuah rumah. Kalau rumah berarti kan otomatis ada material. Nah, apakah anggota-anggota ada yang bisa, walaupun cuma beli semen tapi urunan bareng-bareng, istilahnya teman-teman yang lain di samping dengan pengurus ya, ada pengurus, di samping dengan kita punya kas. Jadi banyak sekali alternatif, itu banyak. Gitu. Selama kita tidak melawan perintah dan kita tidak melawan firman Tuhan. Jadi segala sesuatu di dalam komunitas itu enak bersama. Enaknya begitu dalam komunitas, bermain dalam komunitas. Supaya apa? Walaupun ada orang yang tidak mampu ataupun mereka terbatas, nah kita harus bisa melihat keterbatasan itu. Dan yang kelima, pendekatan. Tadi yang saya bilang memang ada yang sensitif, ada anggota-anggota mungkin yang sensitif. Pendekatan kita juga harusnya berbeda. Nah, jelaskan keyakinan pribadi tanpa roh. Artinya apa? Keyakinan pribadi itu, mereka punya iman, tetapi kita harus menjelaskan bahwa keyakinan pribadi kita itu, kalau kita tidak didasari tanpa roh, itu kita akan kesulitan. Makanya pemimpin itu selalu memberikan wacana yang sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu roh. Tapi ada banyak sekali keyakinan, maksudnya keyakinan tuh mungkin dengar dari siapa, tanpa roh. Yang tanpa roh, kalau misalkan yang sifatnya umum. Kalau yang udah sifatnya kayak contoh kepahitan, nah itu udah pakai roh, udah jelas. Tapi kalau sifatnya kayak cuma hanya dia iri, nah, misalkan kalau misalkan dia iri, ataupun yang masalah-masalah yang kelihatan di depan mata, itu kita bisa menggunakannya tanpa roh. Umum biasanya itu, roh penghakiman, Dan yang kedua, jelaskan alternatif yang dipilih. Banyak sekali alternatif yang dipilih, tetapi harus ada yang dipilih. Kalau alternatifnya banyak, tetapi harus ada yang dipilih, tetap dipilih. Kemudian, jelaskan bagaimana hal tersebut dapat menjawab sasarannya. Di dalam sebuah pendekatan itu, ada banyak orang-orang yang nggak mau, dalam artian kalau misalkan dia pribadi, itu biasanya nggak mau, rame-rame itu nggak mau. Makanya kalau ada orang yang nggak kecewa sama pemimpinnya itu, makanya harus di-cover. Itulah kenapa dibutuhkan mentor. Jadi di samping teman-teman kita itu ada yang pengurus, karena kita memang usia juga berbeda, anggota itu kan kalau pengurus kan memang usianya lebih daripada anggota. Jadi mereka juga saya ajar mereka untuk menjadi mentor. Supaya apa? Supaya ada perintah-perintah yang dari pemimpin itu yang tidak masuk akal. Kalau mereka bilang tidak masuk akal, maksudnya kurang jelas. Nah itu bisa dikasih tahu, maksudnya itu seperti ini. Karena komunitas kita itu komunitas budaya yang interdenominasi, dalam artian tidak berdasarkan denominasi. Ada yang Muslim juga ada, ya kan? Terus ada yang apalagi gereja, banyak sekali, ada yang Bethel, ada yang Gemi, semacam GKI seperti itu, Gereja Hikmat, ada juga Advent Hari ke-7, gitu. Terus ada gereja yang GPDI. Nah, mereka juga kan punya background mereka adalah mereka berorganisasi di dalam
gereja mereka masing-masing. Sehingga di komunitas kami itu free, bebas. Dalam artian pendekatannya itu pendekatan memang kita sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi pada saat kita mendekati mereka itu tidak ada menggunakan atribut. Dalam arti saya dari gereja ini, saya dari sini, enggak juga. Apalagi yang muslim. Kalau yang muslim itu mereka harus melihat contoh-contohnya dari kita. Seperti itu. Kemudian serahkan keputusan ke dalam tangannya. Ada yang bisa baca Amsal 21? Teman-teman? Ibu Adel, Amsal 21. Serahkan keputusan ke dalam tangannya. Ini mutlak. Ini jelas mutlak kalau yang ini. Kalau memang pemimpin kita misalkan ditegur dalam artian memang sudah ada yang pernah menegur tapi tidak mengindahkan, coba kita lihat di dalam Amsal 21 ayat 1. Coba Ibu. Amsal 21 ayat 1. Hati Silakan. raja ya. Iya. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Betul. Artinya adalah, tadi hati raja dikembalikan kepada tangan Tuhan. Makanya otoritas itu Tuhan yang punya sebetulnya. Hanya diberikan kepada raja. Diberikan kepada pemimpin. Sehingga pengharapan kita adalah mengembalikan kepada sang pemilik otoritas. Jadi serahkan keputusan ke dalam tangannya. Ada nggak setuju dengan pemimpin, ya sudah, kita bersepakat, kita serahkan kembalikan kepada pemilik otoritas. Karena nanti biar Tuhanlah yang akan mengendalikan. Tuhanlah yang akan mengambil alih. Next, sabar. Nah, ini banyak nih. Kalau bicara sabar ini, aduh, agak berat ini ya. Percaya Allah akan bertindak. Iya. Kedua, Allah biasanya memakai tekanan. Jangan takut. Jadi kalau ada yang memang pemimpin kita yang memang sulit ya dibentuk gitu, percayalah nanti Allah akan bertindak. Yang penting kita tidak boleh. Nah itu, kita tidak boleh berontak tadi. Memberontak. Kata yang tidak enak sekali. Dan kemudian yang kedua, Allah biasanya memakai tekanan-tekanan untuk membuat pemimpin itu sadar. Atau pencobaan-pencobaan atas otoritas. Itu sudah pasti itu. Ada yang nanti Tuhan itu memberikan semacam ujian kepada seorang pemimpin, ya kan, tetap itu akan ada. Jika pencobaan atau otoritas yang salah, tetap dalam kerendahan hati apabila ia berubah. Jadi jangan dihakimi, jangan. Nah ini, bagaimana Pak? Gimana Pak kalau ia tidak berubah juga? Nah, di langkah yang ketujuh, di langkah yang terakhir ini. Ini dia, berani menderita karena kebenaran. Saya baca Matius 10 ayat 32 sampai 39. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku di sorga, yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Menderita karena kebenaran. Karena kebenaran adalah milik Tuhan. Sehingga nanti Tuhan yang akan berperkara. Kepada siapa? Kepada yang punya otoritas tadi. Itu kenapa
Firman Tuhan mengatakannya dengan jelas bahwa siapapun pemimpinnya itu akan ditegur. Ditegur oleh yang punya otoritas, oleh Tuhan kita. Makanya kan tadi dibilang coba kita bersabar. Tuh, ada banyak sekali. Tadi poin-poinnya ada banyak sekali. Tapi kalau memang nggak bisa, itu tadi, menderita karena kebenaran. Ya, kita sedang pikul salib. Katakanlah kita sedang pikul salib. Dan Kisah Para Rasul 4 ayat 19, saya akan bacakan. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Silakan, kalau pemimpin memang sudah memutuskan, silakan. Yang penting kita taat, tunduk kepada yang punya otoritas. Dan yang terakhir adalah Daniel, buka Daniel 6, ini bagus ini, Daniel 6 ayat 12. Silakan, Daniel 6 ayat 12 sampai 16. Silakan Ibu Eri atau Ibu Adel. Daniel berapa, Pak? Daniel 6 ayat 12. Sorry, Daniel 6. Daniel 6 ayat 12. Sampai 16. Sampai 16. Daniel 6 ayat. Kemudian, dari kata kemudian itu kan ada ayat 13 dalam kurung ya. Tapi ambil yang anaknya Pak, yang 12. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku, ya raja akan dilemparkan ke dalam gua singa. Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan Tuanku, ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang Tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ketahuilah, ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Ayat 16, sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Amin. Amin. Ya kan? Betul. Jadi raja itu sudah kenal dengan Daniel. Tetapi lihat, raja dipojokkan dengan undang-undang yang dari Media dan Persia. Tapi lihat, walaupun dia diberikan otoritas, sekalipun Danielnya ya, kita bicara Danielnya ini, tetap Daniel disertai oleh Tuhan. Waktu dia masuk, nanti baca kelanjutannya. Pak, bagus cerita Daniel tuh, bagus banget. Jadi cerita Daniel itu waktu dia masuk di gua singa itu, ya itu, malah singanya main-main sama Daniel, nggak mau makan. Itulah, kita sebagai anggota itu, ya kan, ada hak penghakiman, ya, atau teguran, ataupun misalkan memang pemimpin ini tidak sesuai dengan firman Tuhan, nanti ada Tuhan sendiri yang akan memberikan teguran-teguran itu. Seperti itu. Sehingga kita bukan lagi menjadi orang-orang yang memberontak, tidak setuju, membenci, menghakimi. Itu yang Tuhan nggak suka. Itulah kenapa otoritas itu tetap milik Tuhan. Dan Tuhan memberikannya kepada orang-orang
yang menjadi pemimpin, di mana dia memimpin anggota-anggotanya. Seperti itu. Puji Tuhan, selesai, dan kita akan tanya jawab di sini. Kalau misalkan ada yang nggak ngerti bagian mana, silakan. Tapi sebelum kita doa dulu yuk. Tadi di awal kan tadi kita doa di backstage ya, kita berdoa firman Tuhan. Kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan berikan malam hari ini mengenai prinsip-prinsip dasar kehidupan, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Jelas sekali, Tuhan sudah memberikan otoritas kepada pemimpin-pemimpin kita. Malam hari ini kami belajar Tuhan, bagaimana mengenali yang Tuhan sudah berikan otoritas itu, Tuhan turunkan kepada mereka yang menjadi ketua, menjadi pemimpin-pemimpin kita. Terpujilah namamu Tuhan, kiranya nanti kita akan bersharing bersama. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, memberikan pengertian yang berasal daripada Tuhan saja. Kami serahkan Tuhan, kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu, kalau kita ada share, kita mau tanya. Iya Ibu, silakan. Pak, saya mau nanya yang tadi yang mengenai otoritas yang diberikan kepada pemimpin yang contohnya seperti kepala keluarga gitu. Kalau kepala keluarga itu dia kan dikasih otoritas untuk memimpin keluarga. Dan kita harus tunduk pada otoritas dia, Pak. Tapi kalau misalnya kepala keluarga kita itu misalnya tidak bekerja gitu, Pak. Kita harus tunduk, maksudnya tunduknya bagaimana ini Pak terhadap kepala keluarga yang seperti itu? Iya, itu aja pertanyaan saya Pak. Makasih. Sip, luar biasa, terima kasih sekali. Jadi memang Ibu ya, di dalam saya keluarga ya, saya juga kepala keluarga, saya juga ada anak-anak. Nah, kalau misalkan kita melihat hal-hal yang seperti itu, memang Ibu, ada kepala keluarga juga dalam hal ini seorang ayah juga yang mungkin keras kepala ataupun otoriter sekali. Ya tetap Bu, itu tadi yang tadi kita belajar bahwa kita harus berdoa untuk dia juga. Karena ada saatnya juga, yang penting adalah kita jangan memberontak Bu, apalagi kita benci kepada dia. Karena firman Tuhan itu selalu mengajarkan untuk bisa melepaskan pengampunan, untuk mengasihi itu. Memang di dalam hal nyatanya, kayaknya, aduh kok gak enak banget ya, gak nyaman sekali. Tapi disitulah, belajar untuk sabar. Ya kan, kita tetap tunduk dan taat kepada kepala keluarga, tetap kepada orang tua. Misalkan kalau suami ya kita harus tunduk kepada suami. Hanya saja ini kan suami kan kurang mengindahkan firman Tuhan, tidak bergaul dengan firman Tuhan. Karena tadi dibilang di firman Tuhan bahwa ada saatnya nanti tekanan-tekanan itu dia akan datang. Kepada siapa? Ya kepada suami. Akan ada tekanan itu datang. Jadi izinkanlah. Tuhan itulah yang akan mengambil alih. Karena kita udah nggak mampu. Sebagai anak, sebagai istri nggak mampu. Karena Tuhan tidak mau di dalam keluarga itu terjadi misalkan perselisihan dalam artian kata-kata kasar sehingga menimbulkan sebuah kepahitan, ya kan? Ataupun kebencian yang amat udah banyak sekali itu. Tetapi kita serahkan kepada Tuhan bagaimana cara Tuhan untuk menangani apa yang sedang kita hadapi. Karena saya pernah Ibu di dalam komunitas saya juga ada anak-anak yang kepahitan. Itu karena